Kenalkan, saya Maranatha. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan untuk program Pascasarjana Teknologi Pendidikan, Magister Pendidikan Teknologi Pendidikan. Ya, di belakang sini ada kampus yang sangat familiar bagi bangsa Indonesia, UPH, Universitas Pelita Harapan. Dan mahasiswa yang ada di kampus ini itu sangat beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini di kelas saya itu sangat beragam ya, ada yang stay di Manado, ada yang di Papua, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, di Jakarta, dan kami semua dipersatukan dalam satu platform yaitu hybrid learning. Ya, jadi dimanapun kami tetap bisa belajar bersama-sama. Nah, di UPH Pascasarjana ini itu ada beberapa program studi dari Magister Teknik Sipil, kemudian ada Magister Ilmu Komunikasi, Magister Informatika, kemudian ada Teknologi Pendidikan, kemudian ada Hubungan Internasional, Hukum, dan Magister Manajemen. Dan saat ini saya akan membahas lebih banyak tentang Magister Teknologi Pendidikan. Ya, ini sangat menarik ya. Jadi di Magister Teknologi Pendidikan itu kita akan belajar tentang teknologi dalam pendidikan, kemudian kita juga akan belajar tentang filsafat pendidikan, ya, bagaimana filsafat para tokoh itu mempengaruhi pendidikan. Kemudian kita juga akan belajar tentang teori belajar itu seperti apa. Kita akan belajar tentang kurikulum, bagaimana membedah dan mendesain suatu kurikulum. Ya. Nah, ini adalah dosen-dosen di program Magister Pendidikan, ya, dosen-dosen yang sangat berkompeten, ya, berkualitas, tentunya dari lulusan dari universitas terbaik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, ada satu mata kuliah yang sangat menarik ya. Jadi di Magister Pendidikan Teknologi Pendidikan ini ada satu mata kuliah yang sangat menarik, yaitu teori belajar dan konsep mengajar. Kenapa menarik? Karena dalam kehidupan kita itu sebenarnya sebuah rangkaian belajar. Manusia itu adalah makhluk pembelajar. Dari lahir sampai meninggal pun bisa dikatakan itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah, jadi mata kuliah ini dibawakan, ya, diajarkan oleh satu dosen yang sangat berkualitas, ya, yang sangat wah banget gitu ya. Jadi beliau ini memiliki hati yang mau membimbing dan mengarahkan mahasiswanya untuk terus mengeksplor teori-teori dan konsep mengajar. Ya, beliau juga memberikan tugas itu relevan dan itu dapat meningkatkan pedagogi dari para mahasiswa. Dan tentunya dengan teori belajar ini dapat memaksimalkan bagaimana proses pembelajaran yang ada, seperti itu. Dan di teori belajar ini kita akan belajar banyak hal ya, saya hanya ngutip beberapa, yaitu ada pedagogi, andragogi, apa perbedaan dan juga pedagogi. Kemudian yang menarik lagi adalah ada teori behaviorisme, ada teori belajar dan teori pembelajar itu seperti apa. Kemudian ada teori Gestalt, ya. Jadi saya akan mulai dari yang pertama, pedagogi, andragogi, dan pedagogi. Jadi kalau untuk pedagogi itu pada level di mana instrukturnya itu adalah senternya. Kalau pada andragogi itu instruktur sama learnernya itu center sama-sama. Ya, kalau untuk pedagogi itu adalah learnernya itu sebagai center. Kalau kita melihat, nah kurang lebih tangkanya seperti ini. Pedagogi itu lebih ke teacher center, kemudian andragogi itu lebih ke adult learning, kemudian untuk pedagogi itu lebih ke self-determined learning. Begitu. Kemudian pedagogi sendiri itu adalah suatu metode pembelajaran mandiri. Jadi menerapkan proses pendekatan secara holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, jadi di situ peserta didik itu sebagai senternya. Kemudian berikut adalah teori behaviorisme yang dimana ada stimulus, kemudian ada suatu proses dan ada suatu respon dari proses terhadap stimulus yang diberikan. Nah, kemudian ada Gestalt, ya, pada Gestalt ini ada beberapa tokoh, ya. Yang pertama adalah Kurt Kafka, itu menekankan pada jejak ingatan, ya. Kemudian ada Wolfgang Kohler, yaitu tentang bagaimana organisme itu dapat memecahkan masalah itu karena adanya suatu insight pada organisme itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah Max Westermarck, yaitu ini adalah tokoh tertua yang terkenal dengan P-fenomenonnya, yaitu gerak yang statis itu bisa menjadi sebuah rangkaian gerak yang dinamis. Ya,
teori Gestalt ini teori yang terkenal ya. Jadi di sini ada satu proximity, ada similarity, ada continuation, figure and ground, seperti itu. Jadi dari seperti itu. Dan terakhir saya akan menutup dengan satu quotes dari yang tentunya sangat terkenal, yaitu Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Ya, sekali lagi, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, kita harus tingkatkan kualitas pendidikan. Caranya bagaimana? Perlengkapi diri kalian dengan pendidikan. Tunggu apa lagi? Bergabung bersama dengan saya, dengan teman-teman saya yang lain di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan.